belakang. Ditemplok helm gua. Dipukul. Yang dari ini sampai ditutup. kebalik. Iya. Diputerin set gitu tuh. Iya, ditamploknya sampai muter. Tunjukin aja aplikasinya. Tapi secara nggak langsung lu nggak ngasih tahu Iya lah. kan nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu kan. Cuma nunjukin, ini pesanan ini gitu tuh. Iya, ini angka 8 juta, 7 juta per bulan. Per minggunya juga ada lagi ke kosan waktu itu gua. Nganter ke kosan, katanya nanti disuruh ke lantai 2. Nah, nanti pas manjat aja ke pagar. Hai teman-teman, baik lagi di podcastnya Dano. Kali ini gua kedatangan sama ojol yang bener-bener rajin banget ya di kota Serang ini. Dan makasih udah datang Haris. Iya, Danu. Sehat Riz? Alhamdulillah. Gue tuh masih penasaran ini sih Riz. Penasaran apa tuh? Gimana sih lu bisa memulai perjalanan lu sebagai ojol gitu? Soalnya pas lu zaman kuliah kayak gak kelihatan gitu tuh lu kalau ngojol gitu tuh. Boleh ceritain gak? Sebenarnya gue tuh gimana ya? Awal mula ngojol itu, gue ada ketertarikan gitu ya dari salah satu teman kita tentunya tuh Doko. Oke. Terus jadi kan gue ngedenger sharingnya si Doko gitu. Pas dia sharing kok kata gue seru juga nih. Asik nih, kita nggak perlu nyari-nyari orderan gitu secara langsung, kita tinggal tunggu langsung dapat orderan gitu melalui sistem aplikasi gitu kan. Asik juga kata gue. Terus gue cobalah gue daftar Gojek. Nah pas gue daftar data udah masuk, masih gantung tuh, nggak ada jawaban. Akhirnya gue coba lagi ke aplikasi lain. Oke, sebelum ke situ, pas saat lu daftar itu butuh waktu berapa lama atau butuh apa aja tuh Riz? Kalau daftar itu cuman ya kita butuh dokumen penting kayak SKCK, KK, SIM. Itu prosesnya berapa lama, Riz? Enggak, kalau itu kita daftar dulu lewat aplikasi, itu tunggu jawabannya. Masih ngegantung waktu itu. Oh, menunggu gitu ya. Iya. Itu berapa lama lu bisa sampai jadi? Sekitar 6 bulan.6 Baru bulan. dipanggil. 6 bulan. Tapi itu kan gua sebelum itu kan terus gua coba aplikasi lain dong. Oke. Grab. Oke, Grab. Nah, di Grab itu ya kan gue daftar dipanggil. Prosesnya lebih cepat, nggak 6 bulan? Enggak, langsung dipanggil itu. Terus gue disuruh dipanggil ke pelatihan di Alam Sutra di Tangerang waktu itu. Gue ini kesana, itu ribet banget kayak buat SIM lah. Terus kayak gitu ada safety reading, ada tes fisik segala macem. Pokoknya ribet lah pokoknya situ. Udah tuh ya. Itu prosesnya itu agak lama itu dari pagi sampai maghrib baru kelar. Soalnya ribuan itu kan drivernya. Wow. Terus? Makanya gue udah ini kan balik, besoknya gue coba lah hari. Pas gue nyalain aplikasinya, kok nggak dapet ya ini? Ada apa ini? Grab nih. Pas gue ini kok ada tulisan Jabodetabek. Gue mikir dong, apa Serang setahu gue di luar Jabodetabek. Iya betul. Iya kan, bener kan. Nah terus kan gue akhirnya kirim email lah, minta dimutasi ke Serang gitu. Terus akhirnya di ACC disuruh datang lagi ke kantor. Yang di Serang. Di Serang nggak ada kantor. Oke. Kita disuruh ke Jakarta. Oke. Ke Ben Hill. Terus gue datang ke situ diurusin sama customer service kan. Gue bolak-balik 2 kali. Karena sekali itu gue ada dokumen yang kurang. Apa yang kurang? Gue ngebawa atribut Grab. Jadi, karena belum beli atau apa? Udah posisinya udah ada waktu tapi itu. Tapi lu nggak bawa? Nggak bawa. Oke, terus? Akhirnya yang kedua gue balik lagi dong. Akhirnya udah bawa atribut. Terus customer service-nya nanya, Serang itu daerah mana ya? Buta map. Terus kata gue, itu mbak daerah Tangerang ya? Iya itu Tangerang tuh, deket-deket situ lah pokoknya masih kawasan. Oh, terusnya akhirnya dibukukan akun gue. Kata gue kan, kok niatnya mau mutasi ya, kok jadi dibukukan. Jadi disuruh
dikasih kertas. Si itunya dikasih kertas. Ini Mas ikut pelatihan lagi, nanti Mas kasihin ke panitia. Aduh, kata gue, masa gue pelatihan lagi sih? Terus Di mana Mbak pelatihannya? Di Serang. Setahu gue gak ada, di Serang tuh gak ada pelatihan. lalu Kata gue, aduh, kata gue nggak beres nih, kata gue. Udahlah, pulang lah, udah pasrah gue. Pasrah. Pas gitu gue naik Grab kan, gue sharing tuh ke anak Grab tuh. Mas, ini saya mau mutasi, soalnya kan daerah saya itu Serang, kok di situ ya tulisan Jabodetabek. Kata drivernya, lah emang Serang mah masuk area Jabodetabek, kalau di Grab mah gitu. Jadi lu termasuk hitungannya. Iya, mungkin gue baru pertama kali gaptek, gak ngerti gitu ya kan. Oh gitu. Wah, buat apa gue capek-capek kesana? Sebentar, Riz. Terus dari CS untuk ke Serang tuh ngapain jadinya? Ada kantor kah? Ada kantor. Ternyata ada kantor. Terus lu ke kantor dulu sebelum nanya ke komunitas. Iya, itu gua posisi mau balik naik Grab. Naik Grab kan gue sharing dong. Oh, jadi lu perjalanan pulang naik Grab sembari ngobrol. Iya. Terus kata gue, kok gitu ya? Ya Allah, udahlah, kata gue. Tapi kan udah keburu dibukukan, Riz. Udah dibukukan. Terus sampai sekarang pun kemungkinan masih dibukukan, tapi gue malas ngurus. Lu nggak ngurusin? Nggak ngurus. Soalnya gimana ya? Takut dibully. Gue waktu itu gue mikirnya gue takut dibully lagi sama panitia. Kan sana sama panitianya gini banget ya. Ya udahlah, males lah, kata gue. Ujung-ujungnya ya udahlah, 6 bulan dipanggil Gojek. Oke, jadi lu daftar Gojek dulu, terus kayak sembari nunggu Gojek terdaftar, lu daftar Grab. Ternyata lu daftar Grab, dapat area Jabodetabek, dikira kota Serang tuh nggak termasuk ya. Lu akhirnya ke CS yang di Jakarta, dibukukan lah gitu tuh. Terus datang terus disuruh untuk datang ke kantor yang di kota Serang. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol di Jabodetabek tuh termasuk gitu tuh. Jadi sebenarnya lu nggak perlu ngapa-ngapain pun udah bisa jalan ya. Nggak perlu, harusnya begitu. Oke. Kata gue, ngapain juga gitu. Betul. Terus udah tuh lu udah ini ya, udah nggak ngurusin Grab lagi lah, udah clear lah. Sekarang ke Gojek tuh dapat email ya. Gojek dapat SMS. Oh, SMS. Terus SMS dipanggil ke kantor. Kalau Gojek kan punya cabang dia mah ya. Di Serang juga ada. Di Ciracas dulu tuh. Gua dateng situ cuman ngasihin data-data doang. Aktifikasi akun, aktifin nomor rekening ponsel, udah selesai. Oh, beres ya, sebentar ya untuk aktivasinya ya. Sesimpel itu. Oke. Setelah lu udah dapet nih akun Gojek lu gitu, udah bisa lu jalankan gitu. Orderan pertama lu apa? Lu masih inget nggak? Wah, iya masih. Apa tuh? Jadi gua kan waktu itu tuh awal-awal tuh gue nyalain aplikasi tuh kan gue deg-degan banget. Nah, gue alhamdulillah dapet lah tuh bapak-bapak. Nganter ke Bayangkara waktu itu dari itu apa? Dari mana? Serang Timur tuh, tahu Serang Timur? Oke. Ke Bayangkara. Nah, gua kan orangnya tahu maksudnya ngelihat gitu itunya, tapi cuma gua nggak tahu nama jalannya. Jadi gua kayak orang-orang gimana gitu ya, orang banyak nggak tahu jalanan lah ibaratnya gua. Iya, lu serasa pendatang ya jadinya ya. Iya, padahal gua orang Serang asli. Cuman gua nggak tahu namanya doang. Oh, jadi lu muter-muter gitu. Iya, jadi gua waktu awal-awal tuh, Mas tolong ya diarahin, soalnya saya nggak tahu jalan Bayangkara tuh di mana. Bayangkara nggak tahu, Mas. Iya, Mas, nggak tahu. Ya udah saya arahin. Ini namanya Bayangkara gitu. Pas udah di jalan tuh ya kan. Ini namanya Bayangkara, kalau ini namanya Cipocok gitu. Tapi kan lu ada di aplikasi kan ada map ya. Iya. Lu nggak gunain itu? Ikutin map. Cuman daripada ini, selama dia tahu jalan ya kenapa ini? Berarti posisi HP lu nggak nggak ditaruh di motor, di pakai holder gitu? Dulu pakai awal-awal pakai gurita dulu. Oh, pakai gurita. Iya. Oh, ditempelin aja. Tapi lu nggak ngikutin yang di map, lebih ke nanya ke si penumpang. Kalau selama dia tahu, gue lebih baik nanya. Oh, oke. Itu sama lihat sekalian map juga sedikit-dikit mah gitu. Lihat map
lihat gitu. Oke, itu orderan pertama lu. Apa yang lu rasakan pada saat itu kayak, oh, ternyata udah berhasil nih gitu tuh menyelesaikan orderan pertama. Iya, kota gue deg-degan gitu. Aduh, awal-awal gimana ya? Argo dulu murah-murah lagi kan, dulu mah ada yang 4.000 segala macam. Ya deg-degan lah, seneng juga gitu. Itu berapa lu argonya pas awal? Waktu itu Masih ingat nggak? ada nyampe goceng Oh itu awal-awal. Ada. Tahun berapa itu, Riz? 18. Berapa? 18. 2018. Kan gua itu tuh mulai tuh tahun 2018. 2018. Lu daftar juga di tahun yang sama ya? Iya. Oke. Itu berapa? 4.000? 4.000. 5.000 itu ngantar penumpang ya? Masih sepi itu ya mungkin ya? Iya sebenarnya nggak sepi sih. Ya mungkin ngebakar promosi gitu, dimurahin dulu tuh. Oh, masih bakar-bakar ini dulu ya, Ya, uang bonus dulu juga, ya. bonus juga udah ada dulu tuh. Oke. Terus dari lu dari 2018 sampai tahun ini ya, itu udah 7 tahun ya, Riz ya, gitu Udah. tuh, udah 7 tahun gitu. Lu pasti banyak banget gitu kejadian-kejadian yang pernah lu alamin lah. Lu pernah ngalamin dapat orderan yang aneh gitu, Riz? Orderan yang aneh gitu tuh, aneh. kayak ih kok bisa gitu tuh. Pernah kalau itu, Mas, berhenti dulu ya Mas di rumah teman saya. Heeh. Oke, nggak lama kok, nggak taunya 15 menit, 30 menit, Mbak katanya nggak lama, kok nyampe 30 menit Mbak, oh ya maaf Mas ini. Gitu. Alasannya apa dia? Ya soalnya nungguin teman saya dulu, belum ini katanya, nungguin temennya. Om, itu tujuannya mau berangkat bareng gitu. Iya, mau berangkat bareng dia. Pusing kata gua. Mbak, kalau gitu mah jangan pesan dulu dong, Mbak. Selain itu ada yang aneh-aneh lagi nggak, Riz? Kayak misalkan lu dapet orderan kayak tolong dong anterin ini gitu dari si ini atau gimana lah gitu tuh. Oh iya, kalau itu Ceritain tuh lu, Riz. pernah tuh. Biasanya orang-orang bucin kayak gitu tuh. Kayak gimana tuh? Jadi kan dia nganter makanan ya. Mm-mm. Mas kasih ini ya ke atas nama ini katanya. Oke, untuk itunya titiknya udah sesuai ya Kak katanya. Ya Mas udah sesuai, tapi jangan kasih tahu dari saya. Lah kenapa Kak? Soalnya kan ini dari Mbak. Iya dari kakak kata saya. Iya soalnya saya lagi PDKT-an Mas, doain ya Mas ya. Itu yang ngirim cowok atau cewek? Cewek. Oh yang ngirim cewek, ke si Cewek. cowok. Itu si ceweknya dari oh nggak ketahuan sih ya dari posisi dari mana, tapi ngantarnya tetap di daerah Serang. Daerah Serang. Dia kan dia kan mesen makanan food. Terus katanya oke Kak, ini titiknya udah akurat ya. Iya katanya. Akhirnya gua OTW lah. Nyampe sana. Udah nyampe nih Mbak. Katanya, oh iya Mas, rumahnya yang mana ya? Yang itu tuh Mas, yang pagar kayu katanya. Oke. Terus kata gua, ini gimana Mbak? Panggil aja. Waduh, Assalamualaikum katanya. Mas atas nama ini ya? Iya. Ini ada Gojek dari siapa ya? Waduh, saya gak boleh ngasih tahu tuh dari siapanya. Soalnya saya disuruh gitu. Terus? Oh, kalau gini Mas saya nggak mau nerima, Mas. terus. Waduh, kata saya, gimana ya Mas? Coba ya udah deh, saya gak kasih tahu nih. Saya tunjukin aja aplikasinya. Tapi secara nggak langsung lu nggak ngasih tahu lah. Iya kan nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu kan, cuma nunjukin ini pesanan ini gitu tuh. Iya, ini tuh udah itu doang. Terus kan. akhirnya nerima. Oh iya, biasa katanya PDKT-an katanya. Oke. Cukup tahu aja ya Mas, nanti takut saya di rating 1 sama itunya. Sama si ininya kan, customernya ya. Iya. Biasa tuh. Terus selain itu ada apa lagi, Riz? Terus lagi Selain makanan gitu, apa kayak ada barang bunga kah gitu atau apa kado kah atau ada kayak gimana lagi. lah gitu tuh. Jadi ceritanya tuh kan gua nganterin ya buat cowoknya juga, sama rata-rata cewek sih. Oh yang kayak cewek gitu. ya justru. Gue malah berpikir cowok gitu tuh ya. Cewek ya, cewek juga ya. Cewek tuh lebih ribet. Gimana tuh ceritanya? Cewek tuh apa ya? Setiap gua dapat orderan, Mas ini ya Mas, nganter ke depan sekolah ini. Ciri-ciri orangnya pakai jaket merah kata. Gua ada ke depan sekolah itu. Mbak, yang ciri-ciri Mbak maksud gak ada tuh. Oh udah pulang kali Mas. terus gimana Mbak? Coba Mas ke gang itu, ke gang apa tuh, Muhajirin katanya. Oh yaudah oke Mas. Gimana Mbak? Lurus aja Mas gitu.
Terus ditelepon lagi, Mas gimana orangnya? Orang saya belum nyampe Mbak, sabar deh. Terus Diteleponin aja, diteleponin, Mas ketemu nggak Mas? Gimana orangnya? Mbak ini saya baru masih jalan Mbak, sebentar Mbak. Oh, diteleponin lagi kan. Akhirnya gue ketemu lah. Udah nyampe situ, gue foto Mbak. udah ketemu nih si cowok baju merah nih. Terus Mbak, gimana saya cara hubungin cowok Mbak? Oh, maaf Mas, lupa saya kasih nomor ya, bentar ya. Kenapa nggak dari tadi lo? Jadi si cewek ini ngasih apa nih, Riz? Ngasih apa ke si cowok ini? Ngasih makanan juga. Ngasih makanan. Biasa, iya. Ngasih makanan juga, cuman agak repot aja ya karena si cowoknya udah ngilang duluan. Terus akhirnya lu dapet nih nomor teleponnya, terus gimana? Ternyata itu nomor temennya si cowoknya. Oh, secara nggak langsung ada. Iya. Terus ini kasih nomor temennya temennya. cowok saya, cowok yang saya suka gitulah ibaratkan. Oke, gue telepon katanya. Oke Mas, udah nyampe di depan ya? Iya, udah nyampe. Nih Mas. Dari siapa ya Mas ya? Ini Mas kesini aja dulu. Oke, terus datang tuh temennya kan yang datang kan, bukan si target ya. Terus iya, katanya. Sama cowoknya juga ternyata, cowok yang dimaksud. Iya, dari siapa Mas? Masih pakai baju merah tuh. Okay. Dari siapa Mas? Ini dari cewek. Dari cewek siapa? Aduh, saya juga gak boleh kasih tahu, tapi kasih tahu ini kayak gini aja lah Mas ya. Gak boleh keluar dari mulut saya soalnya. Terus kata mereka gimana? Oh iya. Dan si cewek juga bawel juga, Mas. Udah difoto belum? Udah. Gua fotoin kan. Bukti penerimaan kan. Terus gimana Mas ekspresinya? Nah, ya, orangnya gimana? Terus? Mbak, saya cuma nganter doang, Mbak. Biasa aja, orang nerima kayak gimana sih gitu. Jadi si ceweknya itu pengen tahu ekspresinya, Riz. Gimana? Pengen tahu kalau lu nggak buru-buru harusnya mantau dulu nih. Oh, ternyata dia seneng gitu tuh. Jadi dia membutuhkan validasi itu sebenarnya. Sebenarnya itu ya kan dia telat juga. Kenapa nggak ngomong dari awal? Fotoin dulu kayak apa dulu kayak kan. Berarti lu ngefotoin pas nggak ada orangnya? Udah jalan. Oh, udah jalan ke dalam. Udah jalan pergi. Pas tunggu Mas disuruh udah foto. jalan pergi. Iya. Tapi pas lu ngasih, dia apa? Setelah mengetahui kan dikirim ini gitu. Dia jawab apa? Mereka jawab apa? Mereka berdua. Terusnya dia yang bikin keselnya pas selama gua perjalanan kan dia janjiin tip sama gua. Nanti saya kasih tip ya Mas ya. Ya kan. Akhirnya gue semangat dong ya, walaupun seribet apapun gua terima. Kata gua. Udah selesai orderan kok udah dikasihin aja, udah gak ada sunyi. Mana tipnya dalam hati kan gitu. Tapi itu berarti dia nggak ngasih tip lah gitu, nggak sesuai dengan janji yang diomongin di awal ya. Tapi yang gue penasaran, si cowok itu Riz, setelah lu ngasih, si cowok tuh ngomong apa gitu setelah lu ngasih tahu nih? Nggak ngomong apa ya, makasih doang. Makasih. Biasa aja. Oh iya makasih ya Mas ya. Langsung dari pergi. Siapa ya? Dari ini lu ya, nunjukin. Terus langsung pergi. Langsung pergi. Oke. Padahal si pengirim si cewek ini ngejanjiin ngasih tip ya, padahal ternyata enggak gitu tuh ya. Enggak. Akhirnya ya udahlah, enggak apa-apa kata gue. Lah ya. Ya, udah biasa customer yang kayak gitu ya. Udah. Oke. Emang aneh-aneh ya. Aduh, kata aneh-aneh ya. Terus bucin yang paling gue ini mah habis pikir. Apa? Ya yang bucin-bucin gitulah. Tapi pernah ini enggak lo kayak itu kan kayak nganter-nganter barang nganter barang atau makanan gitu ya, Riz ya. Pernah nggak kayak lu Mas tolong bawain kucing saya gitu misalnya, atau binatang gitu, atau nggak ambilin burung saya di sini gitu? Alhamdulillah sih belum. Lu nggak pernah nemuin yang hal belum, ya kayak gitu aneh, ya, belum. Nggak seaneh itu ya. Iya. Atau nggak kayak lu lagi ada pesanan gitu, ada orderan ke lu, tapi dia ngordernya misalkan gosen gitu, atau enggak ngordernya GoBike gitu ya, tapi bukan ngantar barang, tapi minta tolong sesuatu gitu. Itu pernah. Apa tuh? Pernah. Jadi kan dia mesen Goret. Mesen apa? Goride. Oke. Goret ya, Goret kan. Baik. Nah, terus gue nyampe sana ternyata nganterin karung. Mbak, karung isi apa? Beras apa, pokoknya karungan apa gitu, nggak tahu gua. Satu karung, dua karung? Satu karung. Oke. Satu karung kata gua. Mas anterin ini ya, bukan orang Mbak. Bukan.
Mbak, ini kan goreng, Mbak, bukan gosen. Kalau Mbak mesen, saya nggak ngerti, Mbak, sudah sih anterin aja gitu. Aduh, kata Mbak, ini barangnya juga nggak muat di motor saya, kata saya. Udah lah, Mbak ya. Aduh, gimana terusnya? Karena gua ya udah cancel kan waktu itu. Kalau dulu itu tuh masih ibaratkan kalau cancel tuh nggak ngaruh ke orderan lah. Iya, masih bisa lihat drive-nya ya. Si Pokoknya, drivernya ya. pokoknya Bukan itulah. customer. Tapi kalau emang lu ngirim karungnya tapi go right itu bisa nggak sebenarnya? Sebenarnya itu di luar SOP. Oh, lu SOP. Iya, nggak bisa, harus di cancel, sebenarnya mah ya tergantung drivernya mau nerima atau enggak, tapi rata-rata nggak mau lah. Tapi kan kalau ngantar gitu kan, istilahnya kan dari titik penjemputan sampai titik pengantaran ya. Tapi setelah nyampe titik pengantaran pun nggak ada bukti apa-apa kan, Riz. Yang penting udah nyampe di lokasi gitu tuh. Udah. Tinggal si sistem pun langsung otomatis terselesaikan orderannya ya. Iya. Berarti bisa sebenarnya ya kalau si drivernya mau. Kalau itu iya tergantung drivernya. Berarti tergantung drivernya mau atau enggaknya ya. Tapi kalau gua mah enggak. Alasannya? Ya soalnya barangnya kayak gitu dan Karena nggak muat ya. gak muat. Gua kalau barang-barang yang gak masuk akal gitu, kayak kulkas segala macem atau apalah itulah, gak mau gua. Lu pernah kulkas emangnya? Ya Apa aja barang aneh yang lu pernah? bawa kambing. Bawa kambing? Iya. Buset. Terus gimana ceritanya tuh? Kalau itu bener gosen ya. Oke. Kalau itu bener gosen. Gila kata Mas, ini gak salah ini Mas bawa kambing. Iya. Waduh, kata saya, nanti bau lagi kan. Tapi kambingnya udah diikat gitu. Udah diikat. Terus mau nggak Mas? Waduh, nggak bisa Mas kalau gua mah gitu. Udah gua akhirnya cancel aja lah, kata gua, daripada aduh bau kambing nanti parah. Oke. Banyak banget ya ternyata ya keanehan request dari konsumen ya. Terus dari berbagai macam konsumen yang pernah lu temuin gitu deh. Lu pernah nemuin kayak konsumen kayak ngasih tip yang di luar dugaan lu, di luar ekspektasi lu gitu tuh. Pernah nggak? Itu kayak orderan apa itu, Riz, yang paling gede lah istilahnya? Kalau gua kan sekarang ini gua tuh kan sekarang fitur aplikasi itu kan gua bisa dipilih gitu. Jadi gua fokusnya ke GoFood aja sekarang. Itu pernah gua. Apa tuh? Sebenarnya masih orang-orang terdekat juga. Ya sering banyak lah yang orang-orang ngasih tip kayak gitu, banyak banget. Kalau untuk customer Gojek ya kebanyakan royal. Royal selalu ngasih tip gitu, selalu. Yang paling gede apa? Yang paling gede berapa? Dan orderan apa yang lo ingat? Food itu pernah ngasih 100. Entah itu lewat pay atau secara langsung. Tunai. Pernah. Iya pernah. Itu yang ngasih 100.000 pengantaran apa, Riz? Pengantar barang apa? Makanan apa? Maksud gua makanan apa? Makanan apa? Kemana gitu tuh? Masih ingat nggak? Oh, waktu itu gua pernah tuh nganter band ya. Oke. Terus gua nganter ke Purna Bakti. Nah, udah nyampe sana orangnya mah biasa aja. Atas nama ini ya. Ya. Ini Mas, makasih ya. Nanti saya kasih tip ya. Oh, oke. Oh, lihat aplikasi maksudnya. Iya. Terus kan kata gua, terus kan dia kasih tip tuh. Awalnya gocap. Terus gua chat balik dong. Makasih ya Mas ya. Tipnya. Oh iya, sama-sama Mas. Ditambahin lagi sama dia. Gocap lagi. Jadi 100. Terus kata gua, ya seneng lah kata gua. Alhamdulillah kata gua. Anjir dikasih lagi. Terus lo ngechat lagi, makasih ya. Mau saya tambahin lagi enggak? Enggak. Makasih lah Mas, saya gak enak. Enggak apa-apa. Ditambahin lagi, beneran ditambahin lagi. Terus aja ngelup kayak gitu. Iya, alhamdulillah kata gua. Ya Allah. Jadi emang GoFood tuh bukan selalu sih, maksudnya ada aja yang ngasih tip gitu ya, ada aja yang ngasih tip ya. Itu kan yang loyal lah gitu tuh ya, yang baik lah gitu tuh yang ngasih. Yang gak enak ya? Yang gak enaknya ada nggak? Yang gak enaknya? Oh, yang gak enak ya. Ya, biasa lah yang namanya. Biasanya kalau itu tuh
orang nggak ada kata-kata minta tolong atau apa biasanya kan. Mas gitu, nanti antar ke lantai ini ya. Ke kosan waktu itu gua. Nganter ke kosan, katanya nanti disuruh ke lantai 2. Nah, nanti Mas manjat aja ke pagar. Astagfirullahaladzim, Mbak. Posisi malam. Oh, pagarnya udah dikunci. Iya, gua disuruh manjat. Terus gua naik ke atas. Ya kan? Terus makanannya juga bukan buat dia sebenarnya. Buat pacarnya. Bucin lagi. Astagfirullahaladzim, kata gua. Kan gue mikirnya lu nekat beneran naik ke pagar. Enggak, gini dulu. Awalnya kan gue mikirnya dia yang mesen ya. Mbak, ini saya udah nyampe, Mbak. Udah dipoto ya di pagar tuh. Katanya, oh iya Mas, gantungin aja ya, kamarnya di atas katanya. Makanya disuruh gantungin. Aduh Mbak, udah malam loh Mbak. Ini kalau motor saya kenapa-napa, gimana Mbak? Mbak mau tanggung jawab. Terus keluarlah kata-kata emasnya customer. Biasanya bisa. Oh. Terus kata gue, aduh, terus ini bayarnya gimana Mbak? Ya saya transfer. Itu kan metodenya dia bayarnya pakai tunai. Bayarnya pakai tunai, disuruh transfer. Aduh Mbak, dikira saya tunai kan? Kok nggak sesuai ya? Iya Mas, antar aja nanti saya transfer. Mas manjat aja ke pagar. Astagfirullah Mbak, ini kalau ada ya kan bisa Mas dititipin, ya kan bisa, biasanya juga bisa. Kayak gitulah bahasa-bahasa customer. Terus pada akhirnya lu gimana? Ngasih akhirnya atau gimana? Gua taruh dulu motornya. Terus minta dititip lah ke orang Madura. Akhirnya nganter food Mas. Disuruh manjat saya Mas, kayak ninja warrior kata saya. Terus manjat tuh. Akhirnya gue manjat lah tuh. Gue ini disuruhnya kan gantungin. Kan karena gue udah tahu ini bukan buat dia kan. Karena alasan dia tuh waktu itu ini soalnya bukan buat saya Mas, buat temen saya gitu. Oke, buat orang lain lah. Oke, jadi gue nggak mau nurutin itu loh. Udah pembayarannya harusnya tunai, lumayan kan buat bensin, gue nggak pegang tunai waktu itu. Akhirnya gue inilah ketok-ketok aja. Ketok-ketok keluar lah. Cowoknya cowok. Cowoknya cowok. Iya, Oke, cowok. orangnya cowok maksudnya. Orangnya cowok maksudnya. Oke, terus kata gue, berapa Mas? Ini segini sekian gitu. Oke, dibayar lah. Terus ceweknya chat lagi, kirim nomor GoPay-nya Mas. Udah dibayar Mbak. Udah dibayar sama. Makasih gitu. Udah gitu. Kata gua. Itu kalau gua sih kalau nganter disuruh-suruh ya, kalau selama itu masuk akal mah gak apa-apa gitu. Coba rata-rata customer tuh apa ya? Sekarap dewek. Aduh, suka out of the box ya. Aduh. Kan kalau selama lu selama 7 tahun kan udah istilahnya udah hatam banget ya, Riz ya. Udah kayak keliling-keliling kemana-mana ya gitu. Iya. Terus selama perjalanan di jalanan gitu tuh, lu pernah nemuin drama nggak gitu? Misalnya drama kayak ada orang kecelakaan lah gitu tuh, ada yang ribut-ribut lah gitu tuh. Iya, pernah sih gue waktu itu, kan masih eranya Opang sama Ojol tuh musuhan. Oh iya, dulu tuh masih rame ya awal-awal ya. Opang sama Ojol tuh ya ibaratkan kan gue ceritanya itu dapet orderan lah ya. Ngejemput di Pakupatan. Nah sebenarnya di Pakupatan itu zona merah. Iya, karena banyak opang ya. Iya, terus gue datang lah ke Pakupatan. Nah, udah nyampe sana, customernya cewek waktu itu, udah ketemu nih cewek nih, terus dari belakang ditemplok helm gua, dipukul, yang dari ini sampai ditutup, kebalik, diputerin, set gitu tuh. Iya, ditamploknya sampai muter gitu. Itu posisinya lu masih lagi pakai atribut lengkap ya? Iya, pakai atribut ya. Terus pakai bahasa Jawa sih dia ngomongnya. Bisa lihat gak tuh tulisan, kata gua. Oh, pada situ ada banner ya? Ada banner, tapi ketutupan pohon. Nggak kelihatan. Gimana kelihatan? Oke, terus? Bisa ngelihat gak? Pernah Kang situ gitu kan, pokoknya pakai bahasa Jawa gitu kan. Gaseng kayaknya itu. Terus? Oh iya. Kenapa Kang? Santai baik ya Kang.
saya juga nyari duit gitu. Bisa baca nggak gitu tuh? Ya bisa. Orang ketutupan pohon gimana mau ngebaca? Terus itu posisi customernya gimana itu? Ya dia juga Kaget, inilah shock lah, takut lah. Takut lah, Akhirnya ya gua melipir dulu ke sampai ke halte Untirta tuh jalan. Oh agak jauh ya ternyata. Terus si customernya ngikutin jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki lah. Jalan kaki dulu iya. Oh enggak naikin dulu. Akhirnya agak nyusahin ya. Udah nyampe halte baru naik. Maaf ya Kak ya tadi. Iya Mas, nanti Kak jangan di situ lagi ya kalau misalkan mau ngejemput. Oh iya Kak. Saya juga nggak tahu katanya. Iya, dari luar kota. Tapi ya yang penting sih si customernya baik aja ya. Iya. Karena kan bisa berdampak ke lu juga ya kalau misalnya customernya ngerasa kayak kecewa atau apa gitu kan, ngasih bintang 1 kan, ngurangin performa lu. Tapi kalau sama-sama bisa menerima sih nggak masalah kan. Ada juga customer yang entah itu ngincer promo atau apa gitu, yang nganter makanan gitu. Jadi gue pernah dapat orderan nih ya kan. Itu di satu resto nganternya juga di titik itu. Jadi kan itu nguntungin gue banget dong. Gak usah jauh-jauh lagi. Karena si customernya udah di lokasi restoran ya. Iya, katanya. Gue nyampe resto atas nama siapa? Atas nama ini kata gue. Oh, boleh dicek Mas, mau konfirmasi. Ininya gak ada Mas, mau diganti gak? Orangnya ada di sini kok, tenang aja Mas. Di mana? Terus ada orang angkat tangan. Di mana? Nanti saya telepon dulu. Iya Mas, kenapa? Gitu. Oh di situ. Akhirnya lu transaksi ke dia langsung. Iya, akhirnya gue cuma masukin pin. Kalau Gojek kan masukin pin. Mbak, ini saya mau tungguin atau tinggalin? Mas tinggalin aja nggak apa-apa. Itu masukin pin itu maksudnya gimana, Riz? Kalau di Gojek itu kalau setiap transaksi gitu. GoFood terutama ya. GoFood. Terus? Nah kita itu disuruh masukin pin. Pin itu dari mana? Dari pihak resto pin atau? Itu dari resto. Okay. Dari resto. Nah kita masukin pin. Setelah masukin pin itu foto. Karena masukin pin itu setelah si makanannya udah jadi atau belum? Atau langsung dapat? Pokoknya udah nyampe resto. Kita itu masukin pin aja. Oke, jadi pin itu langsung dikasih tahu sama restonya atau langsung muncul notifnya di HP lo? Enggak, di resto. Di resto ngasih tahu nih pinnya ini iya, di HP-nya resto ya. Terus lu di HP resto, iya cuman masukin pin di foto menunya kan di situ udah berbarengan sama menu segala macam kan di dalam satu itu tuh. Pinnya itu. Pin itu kan soalnya resto tuh ada aplikasinya namanya GoFood Merchant. Oke. Jadi lu masukin pin si barangnya walaupun si makanannya belum jadi, tapi lu udah bisa ninggalin karena udah dihitung sebagai orderan selesai. Terus nanti kan muncul tuh mulai pengantaran, habis mulai pengantaran pencet selesai. Tapi ngertain foto bukti ini enggak, cuman di foto doang. Foto asal aja. Foto boleh foto di restonya. HP merchantnya, boleh di struknya bisa. Oke. Yang penting udah ada buktinya gitu tuh. Jadi itu terselesaikan. Dan customernya juga beneran Mak, saya tinggal. Gak apa-apa Mas, tinggal aja soalnya ini. Jadi enak kan kalau dapat orderan yang kayak deket-deket gitu, kadang di restonya. Terus selain kayak promo-promo gitu, Riz, ada gak sih customer yang apa ya kayak jengkel banget gitu tuh sama lu gitu atau enggak? Karena restorannya gitu, karena restorannya apa sih kayak gue mesennya ini malah dapatnya ini, terus kayak komplainnya ke lu gitu. Salah pesanan. Iya, imbas ke gua. Iya, pernah sering Mas, ini pesenannya kurang Mas, gimana nih Mas? Waduh, kata gua udah dapat orderan lagi. Orangnya komplain, akhirnya untungnya gua tuh kalau gue kan sering main GoFood, jadi gue tuh deket sama resto-resto, jadi gue tinggal menghubungi restonya. Karena lu udah ada nomornya gitu maksudnya? Udah ada kontak, terutama resto-resto gede ya, resto-resto gede gitu. Jadi gue udah punya kontak manajernya, gue tinggal kontak aja kalau ada apa-apa gitu. Lewat WA? Iya lewat WA. Oh berarti lu udah punya nomor manajer pribadi? Nah jadi gue tuh setiap kali udah ngasih nih barangnya ke GoFood, gue kan
setiap kali itu gue siapin chat khusus gitu. Chat khusus itu berisi ucapan sebelum makan atau minum, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Template Jangan lupa bintang 5-nya. Terima kasih, selamat menikmati. Terus gue cantumin tuh nomor WA gue. Nah nanti WA bisnis lah. Terus nanti customer kalau ada apa-apa bisa komplain melalui WA. Soalnya kalau misalkan lewat chat Gojek nanti dihapus otomatis. Iya, nggak bisa. Iya, kalau misalkan ada komplain takutnya apa gitu, nggak bisa. Oh, jadi lu membedakan memberikan pelayanan after sales gitu ya ke konsumen lu ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang komplain bisa langsung hubungin WA lu ya gitu. Iya, bisa hubungin WA. Nah, terus pernah kejadian apa aja tuh, Riz, yang sampai nge-WA lu terus lu akhirnya meneruskan gitu tuh komplainnya ke si restonya, terus restonya langsung bertindak gitu tuh. Oh, menerima keluhan. Biasanya kejadian apa itu? Pernah sebenarnya banyak dan cuman ya pernah waktu itu gua dapat orderan ya resto. Nah kebetulan itu kan restonya besar, gede ya. Gue tuh kenapa gue bisa dapetin kontak manajer, karena sebelumnya gue juga pernah komplain ke resto tersebut. Jadi kalau misalkan resto itu lama segala macem, gue itu komplainnya bukan secara langsung gitu, marah-marah, woi lama amat gitu, ini dari tadi, nggak kayak gitu. Gue itu setiap kali komplain itu melalui email, melalui WA. Kalau resto tersebut ada WA gitu, gue melalui itu aja. Nah otomatis direspon, mohon maaf kami akan evaluasi. Ujung-ujungnya manajer yang hubungi gue. Dari situ gue dapetin nomor. Bisa dapat nomornya. Iya. Oke. Jadi terus lagi gue kadang-kadang pernah pesanannya kurang gitu. Mas ini kok mainannya nggak ada ya mas ya? Oh, gimana? Ini kayaknya tahu kayaknya gue. Terus kok mainannya nggak ada ya? Aduh. Baik mbak, mohon ditunggu ya, saya konfirmasi dulu ke restonya. Akhirnya gue ngobrol lah itu, ngomong ke pihak restonya. Ngomong secara langsung? Enggak, bukan ngomong, chat. Oh, ngechat, oke. Iya. Ngechat. Terus? Chat, kata gue, ini ada yang kurang nih, gimana nih? Sayanya juga dapat orderan lagi. Saya nggak mungkin, kalau misalkan gue nganter, pasti dikasih ongkos, dikasih makanan biasanya. Oh dari si pihak tapi resto. karena gue ada orderan, ini tolong urus nih, saya kasih nomornya, nomor pelanggannya. Kan gue minta dulu dong nomornya, kak boleh minta nomor teleponnya gitu. Oh iya boleh. Nomor telepon siapa? Konsumen? Iya konsumen. Gue soalnya biar enak kontak ke restonya. Sebentar, jadi si konsumennya itu komplain lewat Gojek dulu, chat Gojek. Oke. Tapi nggak lewat WA lu. Nggak lewat dulu. Setelah lu dapat menerima komplainan lewat chat Gojek, lu langsung ngubungin manajer restonya. Manajer restorannya, terus lu arahin ya si konsumennya untuk ngubungin dia gitu. Iya, jadi gua pertama itu dulu, gua chat dulu, customer komplain dulu kan. Udah customer komplain, gua screenshot lah komplainannya, terus gua sampein ke manajer, dan gua sembari itu gua nunggu, gua chat dulu customernya, bisa minta nomor telepon kak gitu. Oh ya dikasih. Akhirnya gua chat kasihlah nomor customernya. Mohon maaf ya, saya mau lanjut lagi. Iya, ada orderan lagi. Tolong ditindak lanjuti kata saya. Oh iya mas, makasih ya mas ya, mohon maaf ya, gitu doang. Oke, jadi yang biarin jadi komunikasi mereka berdua aja gitu ya, dari pihak resto sama konsumen secara langsung. Jadi lu nggak ada keterlibatan gitu ya. Iya. Tapi lu pernah ada keterlibatan, kayak misalkan lu yang komplain, lu yang bantu membalikan lagi gitu tuh komplainannya. Oh, balikin lagi makanannya. Mas entah balikin makanannya atau enggak udah diganti makanan baru tapi lu yang nganter gitu tuh. Oh ya pernah. Jadi gua pernah tuh nganter, sebutin brand boleh nggak sih? Boleh. Icis lah ya. Icis tuh kan
Nah pas itu gue nganter ke sana, Mas kok minumannya nggak ada ya? Astagfirullah, iya lagi ya. Di sini kan di menunya ada minuman. Teguh. Tapi kan kalau sebentar sebelum ke situ, biasanya kan kalau resto kan udah di Packing. udah di packing kan, dikasih kabel teks gitu kan, dikencengin gitu iya, kan, iya. udah sepaket gitu kan. Nah, terus kok bisa miss gitu? Ya kok kata gue, ya pantesan enteng kan bawanya. Dia tuh minumannya 1 liter. Oh, oke. Ada 1 liter tuh. Kata gue, ya juga pantesan enteng. Terus akhirnya gue balik lagi, Mas mau nunggu? Untungnya belum diselesain. Kalau misalkan diselesain, dapat lagi nanti. Oh, lu orderannya. Belum diselesain. Akhirnya gue balik lagi. Bentar, lu balik lagi dari rumah konsumen ke resto, itu jauh nggak? Jauh. Ya jelas gue minta ongkos lah ke resto. Oh, minta ongkosnya ke resto, bukan konsumen. Lah kan emang kelalaian resto. Oke, sebentar. Lu minta ongkosnya ke resto, itu minta ongkosnya langsung ke restonya kah atau konfirmasi dulu ke resto? Enggak. Langsung OTW kan, karena udah jelas di sini gue udah nganterin. Terus kata customernya dia ada yang kurang, jadi gue langsung OTW dong waktu itu. Sebentar. Lu kan nganter nih. Konsumen ngecek ternyata kurang nih 1 liter gitu kan, kurang minuman. 1 liter minuman gitu tuh. Itu posisinya lu udah pergi dulu atau masih standby di rumah konsumen sebelum pergi? Mau ngasih. Mau ngasih langsung ngecek, iya, si konsumennya menyadari gitu tuh. Oh ini kurang gitu. Oh iya, jadi gua gua kan dari resto ke sana nyampe, gua kasihin ya kan. Terus si customer notice, Mas ini kok ada yang kurang gitu. Waduh. Iya, iya lagi udah ke packing. Maaf Mas, enggak tahu soalnya udah ke packing. Udah ke packing dari pihak resto. Terus lu jadi gua akhirnya balik lagi ke resto. Gua kasih tahu, Mas ini tuh lihat tuh, ini pesanannya tuh di aplikasi gua tunjukin. Ini minumannya kok nggak ada. Ini kemana minumannya kan? Terus kata gue, oh iya Mas, maaf Mas, Mas mau minum gitu. Oh, disediain. Biasalah coba kayak gitu lah. Biar nggak ini dapat Mau minum komplainan. nggak Mas? Iya. Oke, dikasih minum lah lu juga tuh. Dikasih minum, dikasih ongkos juga lah. Itu kasih ongkos itu hitungannya dari aplikasi atau gimana, Riz? Ya itu kan Suka-suka resto aja tuh. iya, suka-suka resto ya suka-suka gua lah sebenarnya. Itu pada saat itu resto ngasih sesuai permintaan lo atau ngasih aja Enggak, dia ini Inisiatif. dulu nanya dulu berapa bang. ongkosnya? Ya gue yang nentuin. Oh, lu nentuin berapa pada saat itu? Bolak-balik kan gua minta lah akhirnya, ya udahlah 20 aja. 20.000. Kasih lah sama dia 20. Ya udah gua antar lagi. Gue juga minta maaf, kasih maaf ya Mas ya gitu. Kasih konsumen. Iya, iya nggak apa-apa Mas. Ini bukan kesalahan Mas. Banyak sih komplain-komplainan kayak minumannya tumpah. Bahkan kelalaian gue juga pernah. Kalau kelalaian gue misalkan nganter kopi nih, nganter kopi, terus nggak sengaja kan kopinya jatuh, tumpah lah ya kan kopinya. Ya gue nggak, posisi udah mau deket nih, udah mau deket antar, masa gue harus balik lagi. Akhirnya gue lanjutin perjalanan Dulu. Mas, ini kopinya tumpah kan jatuh, ini mau saya ganti. Posisi kopinya itu sebenarnya Masih dalam plastik. dalam plastik. Belum nggak Dan berceceran. tumpahnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kan udah miss lah, udah jelek lah pokoknya. Iya emang benar. Konsumen kan yang pengen nerima secara utuh lah gitu. Gak enak ya. Jadi ini enaknya mau gimana Mas? Mau saya ganti atau gimana Mas? Udah gak usah Mas, gak usah. Gini aja katanya. Oh saya gak enak Mas, gitu. Kata gue, aduh, yo, akhirnya gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Yaudah lanjut aja ya Mas ya. Alhamdulillah, makasih ya Mas ya gitu. Berarti ya masih inilah masih ditoleransi lah apa Iya. yang apa yang menjadi kesalahan lu gitu tuh. Pernah nggak mendapatkan kesalahan yang fatal gitu, Riz? Yang fatal menurut lu ini fatal sih gitu tuh. Kayak itu kan jatuh ya botolnya, ternyata tumpah semuanya gitu misalkan. Oh iya pernah. Sefatal apa gitu lu pernah? Pernah sih. Waktu itu gua pernah dapat GoFood ya. Itu tuh dari jarak posisi gua ke resto itu kan jauh. Nah,
Pas gue udah nyampe, Mas, lama amat. Gimana ini Mas? Maaf Mas, ini saya baru nyampe resto, masih diproses makanannya. Lama amat Mas, ya udahlah saya mau pulang. Ini nomor WA saya, kata dia, dikasih lah, kata gue. Harusnya yang tadinya pengantarannya deket malah jadi jauh. Dari mana tuh? Yang harusnya pengantarannya kemana? Jadi gue itu dari Ciceri. Harusnya Ciceri itu Iya, pengantarannya. nganter ke Ciceri ke Tak-Takan. Orangnya pergi ke Tak-Takan. Iya. Oh, makin jauh sih emang. Titik awalnya, titik normalnya. Oke. Titik normalnya di Tak-Takan. Itu Oke. kan sesuai argo tuh ya. Oke, berarti lu pick up-nya di Ciceri, nganternya Tak-Takan. Oke, Tak-Takan. lanjut. Nah, terus ini kan udah gua pick up tuh makanannya. Orangnya juga slow respon. Oke. Kata gua udah nomornya nggak aktif lagi kan. Makanannya udah jadi makanannya. Pas Mas, halo Mas, ini antar kemana ya Mas ya? Udah gue chat juga kan, dia kasih nomor kan melalui chat WA tuh. Terus dia baru respon lah, ini Mas ngantar ke sini. Gua lihat-lihat, waduh, kata gua nambah lagi. Mana? Gunung Sari. Bukan. Cilowong. Nambah 2 kilo lah. 2 kilo dari titik, tapi masih di Tak-Takan. Daerah apa ya itu namanya ya? Apa? Cilowong, Gunung Sari. Bukan. Yang BTN. BTN mana nih? BTN Tak-Takan. Emang ada BTN? Iya, Cikulur kalau nggak ya, Cikulur. Nganter ke Cikulur, masuk lagi ke sana lagi tuh. Lurus lagi Cikulur. Oke. Iya. Cikulur ternyata ya. Gua kira Tak-Takannya Tak-Takan arah Semantak ke sananya lagi gua kira. Itu bukan ya? Cikulur ya. Cikulur lurus lagi ke sana lurus ya. lagi ke sana, pokoknya Oke. ngelewatin Itu arah-arah Bukit mau. Tirta Nirmala lah gitu. BTN Oke. di situ. Oh. Masuk lagi. Kata gua ini mah nambah jauh lagi, kata gua kan. Mas, maaf Mas, sebelumnya gua lewat chat kan, chat WA kan. Kalau ini nambah jarak lagi Mas. Kalau nambah ongkos gimana Mas? Keberatan nggak? Kata lu, oke. Waduh, berapa gitu? Ya 10.000 aja, kata gua, nggak minta banyak-banyak. Wah, nggak ada Aduh. Ya udah deh, saya antar aja. Gua antar ke sana. Udah nyampe. Gua kan tadi mintanya 10.000. Dia kasih, ini Mas ada nih 6.000. Kasih 6.000 doang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Daripada nggak dikasih sih emang. Tapi Apalagi nih? ngasih rating 1. Iya, 1, telat mengantar. Ya Allah. Udah dibela-belain ya. Dikasih bintang 1. Biasa kata gua kayak, udah resiko tinggi. Iya, resiko ya. Itu untuk yang sistem bintang ini ya, itu ada risetnya nggak sih, Riz? Atau emang nempel selamanya di akun driver? Oh, kalau masalah bintang, sebenarnya itu lebih ke masuk ke performa sih. Jadi kalau kita itu tuh harus mempertahankan performa biar baik, biar supaya orderan kita pun juga jadi kenceng dan jadi itu berpengaruh banget ke kinerjanya. Kalau misalnya kita dapat ulasan jelek atau sering mengcancel gitu, nanti itu akan berefek ke akun kita. Jadi anyep, jadi sepi, nggak ada yang nyantol lah orderannya gitu ya. Nah, untuk yang performa lu ini berarti selamanya menempel di lu ya. Kalau yang kemarin ngasih bintang 1 misalkan, itu tetap ada di akun lu gitu ya. Itu dihitungnya per 3 bulan. Per 3 bulan akumulasinya. Iya, akumulasi per 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu reset gitu. Reset, iya. Enggak, bukan 3 bulan. Ya 3 bulan ya, cuman 3 bulan, bener. 3 bulan. Jadi 3 bulan yang baru itu lu dari 0 lagi berarti untuk akumulasi bintangnya gitu. Iya, jadi intinya per 3 bulan itu gua terakumulasi lah. Kalau misalkan gua dapat ulasan jelek, ya efeknya awal-awal Gojek tuh nggak langsung bikin anyep, perlahan dulu gitu. Nanti lama-kelamaan jadi sepi gitu gara-gara komplainan. Tapi
Kalau misalkan komplainan itu masih kita jaga ya. Cancelan. Cancelan dari pihak mana? Pihak lu nya? Biasanya cancel itu yang berpengaruh ya entah dari customernya, entah itu dari restonya, itu berpengaruh cancelan tuh. Jadi tuh ke performa kita ngaruh banget. Oke, itu sepengaruh itu ya untuk yang cancel ya. Makanya ada tim sortir, ada tim apa ya, ibaratkan rajin lah kayak gua gitu, nggak pernah cancel gitu. Tapi lu di tim yang nggak pernah cancel gitu? Iya, kalau semenjak gua GoFood ini, alhamdulillah gua nggak pernah cancel. Oke. Gua terima terus walaupun hujan. Walaupun hujan tetap lu terima gitu ya? Iya. Untuk saat ini performa lu seperti apa, Riz? Alhamdulillah, kalau dibilang gacor, iya, lumayan. Dibilang anyep juga, yang nggak terlalu anyep lah. Oke. Nah, gua penasaran sih, Riz, dengan penghasilan lu sebagai ojol gitu ya. Lu kan udah sepuh lah 7 tahun ya gitu tuh berkecimpung di dunia ojol gitu ya. Iya. Lu udah ngerasain dari argonya kecil sampai argonya gede lah istilahnya, kita ada peningkatan gitu tuh ya. Coba gue pengen tahu ya perbandingan misalkan dari dulu gitu tuh, lu dalam sebulan tuh bisa dapat sekian gitu, dalam sehari sekian, terus dibanding sama yang sekarang gitu tuh, Riz. Oh, kalau dulu itu gue bisa nyampe angka 8 juta, 7 juta per bulan. Per minggunya juga ada lagi. Rata-rata per minggunya 1 juta lebih lah, 2 juta. Itu tahun kapan, Riz? Tahun kemarin. 2024. Oke, terus itu masih stabilkah berlaku di sekarang? Sebenarnya kalau dibilang stabil, semua ini bisa stabil asalkan tergantung kita mau mempertahankan atau enggak. Oke, jadi tergantung bisa enggak nentu, bisa nentu. Oke. Nah, itu kan tahun kemarin udah ketahuan tuh 7 sampai 8 ya. Kalau tahun-tahun yang lalu-lalu banget berapa, Riz? Masih inget gak lo? Kayak awal lu 2018 tuh, 2019 gitu tuh, awal-awal banget. Dari 2018 gua kayaknya masih kurang, waktu awal-awal tuh masih belum rajin lah, kan gua kuliah juga waktu itu kan. Atau enggak pas setelah lu mulai rajin lah gitu tuh. Berapa itu kisarannya, Riz? Udah mulai rajin itu per apa nih, per bulan? Per bulannya boleh. Berapa buat perbandingan gitu tuh? Per bulan rata-rata 6 juta. Oh, lu tetap gede itu pas full time ya? 6 juta ya, 6 jutaan lah. Itu kotor ya. Itu udah posisi udah full time ya lu ini ya, iya. Narik ya. Berarti lu posisi setelah beres skripsi ya, beres kuliah ya? Apanya? Yang 6 juta ini. Sebenarnya gua kan gua kan telat skripsi juga, kadang-kadang ngojek juga, kasihkan ngojek. Sebenarnya dari sebelum itu gua nggak mungkin bisa selesai skripsi kalau nggak ngojek. Jadi lu terhambat skripsi lu gara-gara lu fokus ngegojek ya gitu. Iya. Jadi penghasilan gue juga dari situ lah, Dan. Menurut lo, dengan lu yang udah lama banget ya di sebagai ojol gitu tuh ya, dan penghasilan yang menurut gua 2 kali lipat UMK Kota Serang ya. Serang aja kan 4 juta sekian gitu kan. Lu aja bisa nyentuh 8 jutaan itu kotornya gitu kan. Nah, pekerjaan itu kan bisa dibilang pekerjaan ya. Pekerjaan lu yang saat ini sebagai ojol itu merupakan merupakan pekerjaan yang menggiurkan gak sih menurut lu untuk orang-orang yang pengen mencoba gitu tuh? Sebenarnya karena pertama gue udah nyaman banget di Gojek sebenarnya, jadi ya itu menggiurkan banget bagi gue. Gue pertama karena gue udah nyaman, jadi gue enjoy. Penghasilan berapapun, jadi gue juga enjoy. Akhirnya ternyata penghasilan gue gede. Gak tahu kenapa, alhamdulillahnya rezeki keluarga mungkin ya. Alhamdulillah, kok kata gue ngojeknya rame amat sih di akun gue, alhamdulillah banget gitu. Kata gue, jadi gue senyaman itulah di Gojek. Sampai gue lupa segala. Iya, sampai lu skripsi pun lupa, sampai tertinggal gitu. Apa sih, Riz, yang menjadi semangat lu tetap ngegojek hingga saat ini, yang menjadi semangat lu? Keluarga. Waduh. Apa keluarga tuh? Serius.
Gimana tuh? Gua itu ngegojek buat keluarga, buat kuliah juga waktu itu. Kan emang kondisi keluarga gue masih ya kurang lah ibaratkan ya. Jadi ya gua ngegojek, gua kerja keras gitu. Gua sampai lupa skripsi, gua ngerjain skripsi pun tahu diingetin siapa? Siapa? Customer gua. Oh. Customer gua itu tahu siapa? Dosen pembimbing gua. Siapa? Bu Indri. Oh, Bu Indri. Lu diingetin dospem lo yang jadi konsumen. Itu pada saat apa itu momennya? Itu waktu ya tahun kemarin lah waktu gua ini. Kata gua dapet customer. Ini kayaknya gua Namanya kenal nih. namanya familiar gitu tuh. Dan jarak resto ke pengantarannya itu dekat, masih satu komplek lah. Nah, gua datang ke resto, nyampe resto, gua tanya restonya. Bu, maaf, Ibu kenal tahu orang ini? Tahu. Dia dosen Unsara bukan? Iya. Wah, dari situ. Ini lu nanya ke siapa itu? Ke ini yang ngejaga restonya. Oke. Ibu-ibu lah. Nah, terus gua tanya dong ke ininya, gua chat tuh. Kocet. Assalamualaikum Bu, maaf ibu ini Bu Indri bukan ya? Iya Haris katanya. Oh, lu udah mengenali lu ya malah Iya. karena ada foto lu, Riz. Mungkin nggak, kalau misalkan gua nggak sapa nggak notice kali dosen gua juga. Iya. Karena gua sapa duluan katanya. Iya Haris, skripsi masih lanjut. Dari situ gua inget. Itu lewat chat. Lewat chat Gojek. Oke, itu posisinya lu belum nganter kan? Belum nggak. Posisinya itu gua ambil sambil chat. Oke. Udah mau ngantar, mau udah TW, ngantar. iya udah Oke. mau TW. Terus akhirnya gua nyampe rumahnya, itu kebetulan orangnya nggak ada. Oke. Disuruh dicantolin aja di rumahnya. Oke. Terus lu jawab Dipanggil. apa tuh? Iya Bu, ini masih dikerjain kok gitu. Dari situ, dan bukan Bu Indri, banyak dosen-dosen lainnya, bahkan yang ngasih tip gede juga ada. Berarti emang lu tuh sudah Nggak tahu kenapa ya. Eh, Momennya itu bisa bersamaan gitu, apa mungkin udah takdir, Pertanda. udah ayo nih Riz, pengingat lo harus segera selesain skripsi lo gitu. Gitu kata gua. Momennya pas amat, pas gak tau kenapa ini. Jadi ada aja ya tanda-tanda agar lu bisa menyelesaikan. Padahal sebelum-sebelnya nggak ada. Iya, betul. Pas banget lo. Lu udah ada planning gak sih Riz kedepannya dengan lu konsisten Gojek gitu ya hingga saat ini ya gitu tuh, lu ada planning gak gitu kayak misalkan lu pengen mencoba hal baru kah, ingin bekerja yang lain kah gitu tuh, jadi Gojek ini jadi sampingan ini kan lu Iya. jadi full time ya saat ini ya. Iya. Untuk sekarang ini sih gua lagi mencoba melamar kerja lah. Ya sekarang ini gue juga ngojek juga ada liburnya sekarang, soalnya gue fokus ke yang lain. Gue nggak mau terus-terusan di zona nyaman lah. Sebenarnya di Gojek tuh nyaman banget, cuman apakah gue mau seperti ini terus gitu? Mencoba hal baru lagi aja gitu, siapa tahu gue dapat kerjaan gitu, dapat suasana baru, bisa belajar lagi terus kan, ya bisa dapat pengalaman. Makasih Haris ya udah bincang-bincang di podcastnya Dano ya gitu tuh, gak kerasa udah selama ini Haris. Makasih ya udah Oke. ngobrol-ngobrol, udah cerita-cerita banyak gitu tuh. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton sampai selesai. Dadah. Yuk.